warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, dan salam mahasiswa. Puji syukur kita haturkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan pada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan acara PKKMB Universitas Negeri Yogyakarta. Teman-teman mahasiswa baru, sebelumnya saya mengucapkan selamat bergabung di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Anda di tahun 2020 ini sudah resmi menjadi keluarga besar jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya, Setiawan Pujiono, salah satu dosen di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sekaligus pendamping kemahasiswaan di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terkait dengan pelaksanaan PKKMB, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah saya mengucapkan selamat kepada mahasiswa baru jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat bergabung di keluarga besar jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada tahun 2020 ini, pelaksanaan PKKMB itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini PKKMB harus dilaksanakan melalui online atau daring. Ini hal yang berbeda. Dan ini bukan karena sesuatu hal yang direncanakan, akan tetapi karena memang kondisi pandemi COVID-19. Teman-teman mahasiswa baru jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang saya cintai, teman-teman mahasiswa atau teman-teman panitia menyiapkan pelaksanaan PKKMB ini seoptimal mungkin melalui daring. Salah satunya adalah melalui channel YouTube, juga nanti akan menggunakan Google Classroom, dan salah satu juga platform Universitas Negeri Yogyakarta adalah menggunakan Bismart. Oleh karena itu, nanti Anda semuanya harus bisa menggunakan platform yang digunakan untuk pelaksanaan PKKMB ini, sekaligus nanti untuk pelaksanaan perkuliahan. Kemudian pelaksanaan PKKMB ini bertujuan sebenarnya adalah mengenalkan kampus, baik itu lingkungan di Universitas Negeri Yogyakarta, lingkungan di Fakultas Bahasa dan Seni, dan khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nanti Anda akan dikenalkan dengan ruang laboratorium, ada gedung PLA, ada pendopo, ruang pentas drama, lab, dan lain-lain. Itu terkait dengan lingkungan di lingkungan di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu, PKKMB juga tidak hanya mengenalkan lingkungan di sekitar fakultas atau universitas, tetapi Anda harus bisa juga mengenal Bapak Ibu dosen, tenaga pendidik maupun non-kependidikan, tenaga administrasi, terkait dengan selama Anda nanti melaksanakan atau kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Ibu dosen cukup banyak, jumlahnya 35 dosen, dibagi menjadi dua prodi, ada Prodi Sastra Indonesia dan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tentunya tidak asing beberapa tokoh atau guru besar yang sudah ada di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang sudah dikenal di Indonesia bahkan sampai mancanegara. Dan satu lagi kebanggaan kita adalah jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sudah terakreditasi A, dan jurusan Sastra Indonesia atau Prodi Sastra Indonesia sudah terakreditasi A pula. Jadi di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, baik Prodi Sastra Indonesia maupun Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sudah sangat bagus karena sudah terakreditasi A. Selain itu, adik-adik teman-teman mahasiswa baru nanti juga akan berkenalan atau dikenalkan dengan teman-teman kakak angkatan atau teman-teman mahasiswa juga. Hanya karena ini kondisi COVID-19 ini harus melalui daring,
mungkin beberapa keterbatasan tidak bisa berjumpa langsung, berkenalan langsung dengan teman-teman Anda satu angkatan maupun kakak angkatan Anda secara langsung atau secara fisik. Nanti ketika kondisi sudah normal, maka Anda akan bisa berkenalan, berjumpa secara fisik, baik itu dengan teman Anda, dengan kakak angkatan Anda, dengan bapak ibu dosen Anda, dan dengan tenaga administrasi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Satu lagi pesan dari saya bahwa nanti adik-adik mahasiswa baru akan melaksanakan perkuliahan melalui daring atau online. Nah, tadi yang saya sebutkan platform-platform seperti Google Classroom, kemudian Bismart, kemudian Google Meet, Zoom, silahkan Anda mulai pelajari, Anda kenali, karena nanti beberapa Bapak Ibu dosen akan menggunakan salah satu atau dua platform itu untuk pelaksanaan perkuliahan. Dan silahkan nanti ketika sudah memilih mata kuliah atau mengambil mata kuliah, segera kenali, hubungi, komunikasi platform apa yang akan digunakan, materinya seperti apa, buku-buku apa yang akan digunakan, dan seterusnya. Segeralah menyesuaikan diri untuk pelaksanaan perkuliahan supaya hasilnya menjadi maksimal. Harapan saya, meskipun pembelajaran atau perkuliahan melalui daring tidak mengurangi kompetensi Anda dalam mengambil mata kuliah di jurusan atau di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan selaku pendamping kemahasiswaan di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, tetap menyesuaikan dan komunikasi dengan aplikasi-aplikasi yang akan digunakan untuk mendukung perkuliahan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Salam sehat semuanya dan salam budaya, salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hima PBSI merupakan organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai wadah untuk mengasah kreativitas, belajar, berkarya, dan bersinergi bersama. Pada periode ini, Hima PBSI didampingi oleh satuan tugas, yaitu Bapak Setiawan Pujiono MPD, sebagai pendamping himpunan mahasiswa PBSI. Selain itu, Hima PBSI dipimpin oleh seorang ketua, yaitu Al-Arrafi dari PBSIA 2018, yang bertanggung jawab penuh selama masa kepengurusan dan mengambil keputusan. Dalam kepengurusannya, Hima PBSI memiliki visi misi yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Hima PBSI selama satu periode. Visinya ialah mewujudkan Hima PBSI yang kompak, prestatif, dan mewadahi kreativitas. Misinya, pertama, membangun internal PBSI yang kompak dan berintegritas. Kedua, menjalin relasi yang baik dengan eksternal Hima PBSI. Dan yang ketiga, mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa PBSI. Pada periode ini, Hima PBSI mengusung nama Kabinet Adibrata, yang artinya unggul. Dengan adanya nama kabinet ini, harapannya Hima PBSI dapat melahirkan generasi unggul yang dapat bermanfaat untuk jurusan, fakultas, universitas, dan negara. Hima PBSI memiliki pengurus inti yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Tujuan pengurus inti ini ialah menampung aspirasi anggota dan pengurus Hima PBSI. Hima PBSI juga memiliki 5 divisi, di antaranya yang pertama, Divisi PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa,
merupakan divisi yang menangani pengembangan sumber daya mahasiswa, kaderisasi, dan kajian strategi, yang di dalamnya terdapat subdivisi kaderisasi dan subdivisi kastrat. Subdivisi kaderisasi bertugas menangani kaderisasi berbasis nilai kekeluargaan. Subdivisi kastrat bertugas menangani analisis strategi, sebuah program kerja yang terpilih secara kritis dan sistematis. Pengurus subdivisi kastrat didampingi oleh DPO dan alumni dalam membahas mengenai kajian strategi secara koordinatif. Divisi PSDM memiliki program kerja, di antaranya serangkaian PKKMB, kaderisasi, pengabdian, FAMGAT atau Family Gathering, temu wicara, dan kastrat. Yang kedua, divisi Komjar atau Komunikasi dan Jaringan merupakan divisi Hima PBSI yang berfungsi menangani hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi, media, dan jaringan, serta membina hubungan dengan organisasi lain baik internal maupun eksternal perguruan tinggi. Divisi Komjar memiliki program kerja, di antaranya pengelolaan media sosial, PBSI berbagi, kunjungan universitas, dan ekstasi. Yang ketiga, divisi Bakmi atau bakat dan minat. Bakmi merupakan divisi yang menangani kegiatan-kegiatan yang bersifat kegemaran untuk menyalurkan potensi, kemampuan, dan minat pengurus dan juga anggota Hima PBSI. Divisi Bakmi memiliki program kerja, di antaranya film Misbah, lomba monolog SMA, dan lomba futsal se-PBSI UNY. Yang keempat, divisi kepenulisan. Divisi ini merupakan divisi yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan intelektual bahasa Indonesia, sastra Indonesia, serta penelitian pengurus dan juga anggota Hima PBSI. Divisi kepenulisan memiliki program kerja, di antaranya Bank Karya, web kepenulisan, berkat atau belajar kata, majalah Dimensi, dan buletin Mozaik. Yang kelima, divisi kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan divisi yang menangani berbagai hal yang berkaitan dengan bidang kewirausahaan. Divisi kewirausahaan memiliki program kerja, di antaranya PDKT atau PDL, kaos, dan tas PKKMB, dan juga Danker. Hima PBSI juga bersinergi dengan komunitas yang dibangun dalam lingkungan PBSI, di antaranya Mata Baca, Teater Misbah, Atap Langit, dan Futsal All Star. Tahun 1980-an, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sudah memiliki perpustakaan sendiri. Mata Baca adalah perpustakaan khusus untuk mahasiswa PBSI dan Sasindo. Karena koreksi bukunya sangat menunjang dan membantu mahasiswa di kedua program studi tersebut, sehingga peminjamannya hanya boleh dilakukan oleh mahasiswa program studi PBSI dan Sasindo. Begitupun dengan pustakawannya, berasal dari kedua program studi tersebut, yang ikut mengolah administrasi di perpustakaan Mata Baca. Koleksi bukunya diperoleh dari sumbangan sukarela dari dosen dan mahasiswa. Buku yang banyak dan mudah kita temui di Mata Baca adalah buku yang bergenre sastra, seperti kumpulan puisi, cerpen,
novel, dan drama. Selain itu, koleksi lain yang masuk dalam kategori dominan yaitu buku khusus pembelajaran yang berkaitan dengan ilmu linguistik dan sastra. Bagaimana caranya untuk menjadi anggota? Yang pertama, mengisi formulir. Kedua, fotokopi kartu tanda mahasiswa 1 lembar. Ketiga, pas foto ukuran 2x3 1 lembar. Yang terakhir, membayar administrasi pendaftaran sebesar Rp5.000. Ketentuan peminjaman buku di perpustakaan Mata Baca. Yang pertama, peminjaman maksimal 2 buku untuk 1 kartu anggota. Kedua, jangka waktu peminjaman 1 minggu. Yang ketiga, terlambat mengembalikan buku dikenakan denda Rp250 per hari atau per buku. Yang keempat, mahasiswa angkatan 2013 ke atas jika ingin meminjam buku harus meninggalkan kartu tanda mahasiswa. Mata baca sangat penting bagi kita karena sangat membantu dalam menempuh perkuliahan di PBSI dan Sasindo. Misalnya pada mata kuliah membaca sastra yang sangat memerlukan buku dan beberapa referensi yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Di Mata Baca tersedia lengkap dan mudah ditemui. Selain menunjang perkuliahan, pilihan buku genre sastranya membantu para siswa yang ingin mendalami skill teater, membaca puisi, dan lainnya, atau sekedar memenuhi hobi membaca novel, cerita pendek, dan literasi lainnya. Hadirnya Mata Baca sebagai salah satu fasilitas jurusan sangat mendukung untuk peningkatan literasi mahasiswa. Tersedianya buku-buku yang sesuai dengan minat mahasiswa PBSI dan Sasindo termasuk poin penting yang ikut menarik perhatian mahasiswa. Mahasiswa PBSI dan Sasindo haruslah bangga dan menjaga Mata Baca agar tetap eksis karena merupakan satu-satunya perpustakaan jurusan yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni. Misbah merupakan komunitas di Hima PBSI yang bergerak di bidang teater. Kegiatan utama dari Misbah ini tentunya berteater. Di dalamnya terdapat teater gerak atau teater tubuh, ditambah lagi drama dan monolog. Lebih dari itu, Misbah juga membekali para anggotanya dengan kegiatan-kegiatan menarik lainnya seperti bermusik. Melalui kegiatan bermusik inilah Misbah telah banyak menciptakan lagu sendiri dan juga mengkreasikan puisi menjadi musikalisasi. Selain itu, Misbah juga menyediakan tempat untuk belajar di bidang lainnya seperti kepenulisan, tari, make up, lighting, sekaligus tata panggung lainnya dan masih banyak lagi. Misbah pertama kali berdiri pada tahun 2000-an. Nama Misbah sendiri bermakna lentera. Nama ini pada dasarnya adalah harapan bagi setiap anggota Misbah untuk membawa nyala lampunya masing-masing yang nantinya ketika berkumpul, bekerja sama, dan menyatu, maka lampu-lampu tersebut hadir sebagai penerang di setiap langkah dan kegiatan yang ditunaikan oleh Misbah. Misbah akan terus tampak selama masih bisa bernafas. Hal inilah yang mendasari jargon unik yang menjadi ciri khas Misbah, yaitu Sak Modare yang berarti sampai mati. Melalui jargon ini, Misbah mengutarakan bahwa siapapun yang sudah tergabung di dalam Misbah akan tetap menjadi bagian dari Misbah itu sendiri sampai kapanpun selagi masih tetap bisa berkarya.
Misbah mengucapkan selamat datang teman-teman mahasiswa baru tahun 2020. Selamat memulai dan menikmati denyut jagat perkuliahan. Jagat yang menciptakan masa-masa ketika saling mencari dan menemukan hal yang selama ini menjadi pertanyaan. Misbah sebagai sebuah komunitas teater mahasiswa yang berada di lingkup jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia hadir sebagai wadah, sebagai kebun, tempat bagi siapapun yang menanam dan menumbuhkan, merawat dan meriwayatkan keresahan yang tumbuh pada masing-masing tubuh. Misbah percaya bahwa setiap diri kita memiliki keunikan masing-masing. Misbah tidak dapat memberi tawaran lebih selain ajakan untuk bergabung mengolah sepetak tanah bernama Teater Misbah, menumbuhkan bunga-bunga baru dan aneka warna kupu-kupu. Sekali lagi selamat datang dan mari bergabung dengan keluarga Teater Misbah. Mari berbagi keresahan untuk sama-sama merayakannya. Misbah Sak Modare. Atap Langit merupakan salah satu komunitas di Hima PBSI yang berbentuk band dan sudah lama terbentuk. Ada filosofi unik dari terbentuknya nama grup band ini. Dahulunya, nama ini dibuat dari beberapa anak yang sedang berkumpul di sekre Hima PBSI dan melihat atap sekre. Kemudian mencetuskan nama untuk sebuah band, yakni Atap Sekre. Dikarenakan di atap sekre itu terdapat sebuah kebersamaan, lalu berubah menjadi atap langit karena jam terbang yang lebih tinggi. Tujuan adanya atap langit itu sendiri yakni untuk menjadi wadah bagi para mahasiswa PBSI yang menyukai musik dan untuk menunjukkan pada jurusan lain bahwa PBSI pun mempunyai pemusik yang hebat. Pengalaman yang dimiliki oleh Atap Langit yakni sering mengisi acara-acara di luar jurusan PBSI seperti di Hima Prancis, Hima Jawa, Sastra Indonesia, Sastra Inggris, dan lainnya. Pengalaman membanggakan lainnya juga pernah mengisi sebuah acara di rektorat dan pernah dimentoring oleh gitarisnya, Michael T. Harapan ke depan untuk Atap Langit yakni semakin terkenalnya Atap Langit, semakin rapi susunannya, semakin bagus mainnya, semakin tinggi jam terbangnya, dan semakin banyak job di dalam maupun di luar Fakultas Bahasa dan Seni. Selain mempunyai komunitas yang berada di ranah bahasa, sastra, ataupun seni, Hima PBSI juga turut mengantongi komunitas di luar ranah PBSI, yaitu olahraga. Hal ini demi semakin memperluas pengembangan diri dari mahasiswa PBSI itu sendiri. Komunitas olahraga Hima PBSI ini dikenal dengan nama All Star. All Star sendiri merupakan perkumpulan mahasiswa PBSI, baik yang sudah alumni maupun mahasiswa aktif yang mempunyai bakat dan minat yang sama, yaitu di bidang futsal. Melalui berbagai kegiatan, lomba, ataupun turnamen, mahasiswa-mahasiswa PBSI yang tergabung dalam komunitas All Star ini senantiasa mengeksplorasi kemampuan mereka di bidang futsal, baik di dalam maupun di luar kampus. Tak tanggung-tanggung, mereka juga kerap kali menyabat gelar juara di setiap perlombaan yang mereka ikuti, seperti juara 1 beruntun Futsal Ormawa FBS pada tahun 2017, 2018, 2019. Selain itu, All Star juga pernah mengikuti Himavi Cup UNY tahun 2018 dan sukses meraih juara 3.
Ditambah lagi, setiap tahunnya Hima PBSI juga turut mengadakan lomba futsal se-PBSI. Dalam perlombaan ini, All Star seakan menjadi simbol. Karena selain untuk mewadahi bakat dan minat mahasiswa PBSI di bidang olahraga, lomba futsal ini diadakan sebagai ajang mempererat hubungan silaturahmi antar mahasiswa, sekaligus menjadikan mahasiswa PBSI mahasiswa yang sehat jasmani dan rohani. Hal seperti inilah layaknya menggambarkan seperti apa komunitas All Star itu sendiri. Melihat berbagai penghargaan yang telah dicapai dan suksesnya All Star ini dalam menjaga relasi di tiap angkatan yang tergabung di dalamnya, memicu semangat dari All Star untuk terus menambah pasukan terbaiknya, terutama dari lingkaran mahasiswa baru PBSI itu sendiri. PKK MB inilah yang mampu menjadi salah satu pembuka pintu dari barisan pemain-pemain tangguh dari kalangan mahasiswa baru yang berani bergabung bersama All Star. Dengan adanya komunitas All Star di Hima PBSI ini membuktikan bahwa Hima PBSI merupakan himpunan yang mampu menyediakan wadah bagi setiap bakat dan minat mahasiswa PBSI dari berbagai sisi. Mahasiswa PBSI yang tergabung dalam komunitas All Star ini tidak hanya berasal dari lapisan kaum Adam saja, namun kaum Hawa pun juga turut hadir. Jadi, teruntuk kalian para mahasiswa baru, baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai bakat dan minat di luar ranah PBSI, tidak perlu khawatir dan jangan ragu untuk bergabung di dalamnya. Selamat datang dan selamat bergabung mahasiswa baru Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Di tengah proses adaptasi dan pembentukan pribadi yang sukses, utuh, berkualitas, serta kesiapan menghadapi kilat perubahan, Kami hadir menjawab tantangan tersebut sebagai wadah untuk berbagi kisah, membangun, serta mewujudkan mimpi-mimpi, belajar, berkarya, dan bersinergi bersama. Hei, kalian mahasiswa baru, siapkan diri kalian untuk melangkah bersama kami, Hima PBSI